channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung Sembako Pojok Wetan. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun, dirawat sama ibuku seorang diri. Aku pun mempunyai kakak perempuan, sudah menikah yang akhirnya dibawa oleh suaminya ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku terkadang bekerja di toko tapi tidak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa di selatan Jawa Tengah dekat dengan pantai. Di sana rata-rata rumahnya berjauhan dan jalan desa belum diaspal. Jadi denah dari desaku ada jalan di tengahnya yang kira-kira masuk satu truk angkutan garam. Dan setiap rumah pagarnya bukan beton tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar dan sekitar 7 meteran bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan anggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar dari desaku ke jalan besar. Dan ada jembatan untuk melewati sungai kecil yang mengarah ke desa lainnya. Untuk menyeberangi pun jembatannya kecil, hanya muat satu motor. Kalau pas-pasan ya harus bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu, kalau ada orang awam yang melihat pasti dianggap jalan buntu, padahal bukan jalan buntu. Di sana di rumah yang paling ujung dekat pertigaan membuka sebuah warung sembako yang tidak terlalu besar. Super lengkap yang dijual, padahal warungnya tidak besar dan sederhana saja. Bangunannya dari beton setengah kayu, yang atapnya pun cuma terbuat dari asbes. Dan letak warung ini mepet di jalan. Jadi rumah yang punya warungnya menonjol ke belakang. Tetanggaku yang membuka warung tersebut namanya adalah Bu Ja, dengan anak sematawayangnya yang jadi kembang desa di sini. Namanya adalah Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bu Ja dan Mbak Tri ini. Tapi mereka bukanlah keluarga yang terbuka. Mungkin memang wataknya aku tidak paham, intinya mereka jarang berbaur. Kisah ini bermula pada suatu hari. Saat itu aku baru pulang kegiatan terawih di sekolah. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku tidak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku terkadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin, aku pikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bu Ja. Oh ya, aku harus melewati rumah sendiri kalau mau ke warung itu. Karena warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun warung itu disebut Warung Sembako Pojok Wetan.
Warung Buja memang buka 24 jam. Dan untungnya saat itu warung Buja masih terbuka. Aku celingak-celinguk, tengok kanan kiri tidak ada orang. Aku sudah mengucapkan salam keras-keras pun tidak ada yang keluar. Jadi aku menunggu saja karena aku benar-benar kepingin susu kental manis. Lagi menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara kucing dari belakang warung. Ya, namanya anak-anak jadi senang sama binatang. Aku mendekati suara itu sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Di mana kucingnya? Karena aku merasa tidak menemukan, aku balik ke depan warung buat duduk lagi. Tapi suara kucing itu masih terdengar dekat di warung itu. Aku pun balik lagi ke depan warung itu. Waktu sampai di depan warung itu, aku melihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan, serta tangan dan kakinya menyerupai burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku pun terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing, sambil memaju-majukan wajahnya ke arahku seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tidak sadarkan diri, yang akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian di rumah Pak RT. Saat itu ibuku belum pulang bekerja, padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6 sampai jam 7 sore. Aku pun sementara di rumah Pak RT dulu, sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Ternyata ibuku mengambil lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku pun sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebetulnya aku berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu, malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu aku lagi tidur terlelap ditemani ibuku. Tiba-tiba aku bangun dan mendengar ada suara soang milik tetangga yang berisik sekali. Aku mengamati ibu yang lagi tidur di sebelahku, sama sekali tidak bergeming. Aku pikir dalam hati, pules sekali ibu tidurnya, sampai suara soang begini tidak kebangun. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk mengambil air, karena aku tidak bisa tidur lagi dan aku pun haus. Aku melihat juga jam ternyata sudah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah. Aku tidak bisa lihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya aku keluar halaman belakang rumah. Maksudnya mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku melempar soang-soang itu pakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil mengasih makan, aku sambil bilang, "Shh, shh." Tapi tiba-tiba ada yang mengikuti. "Shh, shh." Juga aku kaget, bingung juga siapa itu. Awalnya aku berpikir pemilik soang itu mungkin tidak terima. Soangnya aku kasih makan, tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku mematung takut sambil berharap pemilik soang itu kelihatan, tapi tidak ada orang yang menyamperin soang itu. Aku cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibu. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian, yang kalau ditotal aku sakit selama 1 minggu. Jadi semenjak aku sakit, kesaksian dari keluargaku bahkan warga di desaku
sering menganggap aku aneh. Tingkahku seperti tidak biasa. Gelagat aku seperti wanita dewasa, padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini adalah cerita dari ibuku, karena waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan alias tidak sadar. Contohnya aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang Pak Deku ini biasa mengirim uang jajan untuk keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang ibuku, dan setengahnya aku pegang. Terkadang aku tabung, terkadang juga aku buat jajan. Waktu itu aku belanjakan semua uang dari Pak Deku untuk membeli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku membeli sepatu teplek atau flat shoes yang ukurannya 38. Padahal ukuran kakiku 34 sampai 35. Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda ibuku meminta sepatunya, tapi aku menyangkal dengan emosi. Aku berkata itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main. Pokoknya tidak sudilah sepatu itu disentuh oleh ibu. Ibuku pun cuma pasrah saja, karena mau marah pun bagaimana, karena sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga masih disuruh berangkat sekolah. Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa, yang mana ibuku bingung aku belajar dan mencontoh siapa. Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa, yaitu dengan ibu dan juga bapak. Kalau kakak dan kakak ipar malah jarang. Sampai di suatu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan. Aku tidur 18 jam tidak bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan saja. Tidak mau sekolah, tapi aku benar-benar tidur. Ibu menunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik. Ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku, dan juga bapakku. Lalu kemudian aku pun langsung dibopong ke rumah sakit yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku sudah mengotot ke dokter yang menanganiku kalau tidak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu aku tidak kunjung bangun. 1 hari, 2 hari, tidurku sampai di hari kelima aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku tidak kenal, memakai pakaian muslim berwarna putih dengan perawakan tua. Di sana bapak tua itu langsung berkata, "Kan sudah saya bilang, ibu tenang saja, Roro bakal bangun kok," ungkap bapak tua itu. Ternyata laki-laki itu adalah seorang kiai atau apa, aku tidak paham juga. Dari penampilannya, ia seperti kiai dan beliau bukan dari desa kami. Patut saja aku tidak pernah melihat beliau. Ibuku langsung memeluk sambil menangis. Aku semakin bingung dan kenapa aku di rumah sakit. Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama koma. Selama koma waktu itu aku bangun dan merasa tidur sebentar sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh merasa berat dan aku terbangun entah di mana.
Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku. Merendam pakaian, selesai itu aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan aku sadar di situ ada bangunan kecil lain di depan rumah. Yang itu tidak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Dan aku melihat di situ Bu Jah sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Jah menegurku ramah, kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan kenapa aku ada di sini. Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya tidak kepengen kerjakan. Tapi aku tidak bisa kontrol diriku harus bergerak bagaimana itu melakukan apa. Menjelang malam masih di dalam kondisi alam komaku. Aku tetap beraktivitas di rumah Bu Jah tanpa segan. Juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi begini, kalian pernah mimpi tapi kalian bingung lagi ngapain, tapi kalian tetap tidak bisa mengontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya, begitu kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah, mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya aku tidak ketemu Mbak Tri di rumah itu. Dalam hati aku bertanya juga, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan, entah di hari keberapa, aku mulai jenuh. Dan aku bingung kenapa kehangatanku selalu sama, persis yang aku lakukan kemarin di jam yang persis pula. Semisal aku menyalakan keran air pukul 10.23, aku membuka keran air di jam itu juga di hari esoknya. Bahkan yang lebih membuat aku merinding, di sore hari aku melihat Bu Jah yang menebang satu batang pohon bambu. Besoknya bambu itu seolah tumbuh semula lagi, lalu ditebang Bu Jah lagi. Dengan potongan yang sama, di jam yang sama dan pakaian Bu Jah yang sama. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin. Aku ganti kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri sendiri juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku pun memberanikan diri keluar dari rumah Bu Jah, dan aku melihat lingkungan yang tidak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya semua orang? Suasana desa menjadi sunyi seperti tidak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh seperti hewan-hewan yang meraung-raung dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku tidak nyaman dan ketakutan, aku akhirnya balik lagi ke rumah Bu Jah. Saat itulah ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing perawakannya. Dia duduk di ruang tamu dan langsung saja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Berasa sudah kenal lama. Tiba-tiba laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan, entah apa itu. Aku melihat juga Bu Jah yang sangat berterima kasih ke laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Bu Jah sebelum keluar dari rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan juga bingung siapa laki-laki itu.
Keesokan harinya dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu tidak datang lagi. Tengah hari tiba-tiba saja tubuhku merasakan lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang, kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku tidak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku pun jatuh pingsan. Dan di saat itu juga aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam koma lagi. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku bingung di sekitaranku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit, sambil sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham dan tidak paham apa yang telah terjadi. Yang aku paham ada yang salah dengan diriku, karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun, dan juga memberi secari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati, entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian. Dan yang membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau ikan amis dan dikerumuni lalat. Awalnya aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar favorit murid-murid karena memang adem sekali. Di situ tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya, dan baunya kadang datang kadang pergi. Aku melihat di sekeliling tidak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Aku pun mencari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Aku duduk di tengah, jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku menutupinya dengan kertas sobekan. Maksudnya supaya siapapun yang nantinya duduk di situ tidak akan kebasahan. Lagian baunya pun sangat amis, dengan beberapa lalat menghinggapi. Aku melihat ke atas, tepat di ternit atap sekolah pun tidak ada bocoran sama sekali. Tapi airnya semakin menetes dan banyak. Aku akhirnya masa bodoh saja. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi tidak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku letakkan beberapa ember di spot yang ada genangan airnya itu. Ternyata ibuku memperhatikan aku. Dia bilang di sini tidak hujan. Bahkan rumah tidak bocor sama sekali, tidak ada air di sini, dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran kenapa aku melihat di sana becek, tapi ibuku bilang tidak ada air. Tapi aku menurut saja karena mungkin aku ngerasa cuma kelelahan saja. Suatu ketika, suatu malam ibuku mengajakku makan pecel lele. Dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel ibu, aku mulai melihat beberapa hal tidak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku melihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno hilir mudik.
Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu aku melihat ada sosok yang pernah aku lihat. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung, melihat ke arahku tanpa bergeming. Aku ketakutan dan melihat ke arah yang lain. Aku melihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan, menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku pun berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan dan aku menangis. Karena merasa tidak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibu. Sesampainya di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku tidur duluan, sedangkan beliau bakal nyusul. Tapi sampai di kamar, aku dibuat bingung karena kasurku basah, bau amis dan banyak lalat. Aku berteriak memanggil ibuku. Kata ibu, kasurnya tidak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya tidak basah. Aku semakin takut, dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan tidak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya ibu pun memanggil Pak Kiai kemarin serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga aku diruqyah. Di tengah proses itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara kepada tembok di belakangku. "Duk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru aku mau menjawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok kami ke rumah, sekarang pulang ya. Adik ini mau istirahat," lanjut Pak Kiai. Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama tuan rumahnya," kata Kiai itu. "Kenal Pak, besok saya antar." "Memang kenapa ya?" kata ibuku yang penasaran. Tapi Pak Kiai itu tidak menjawab dan pamit pulang pergi meninggalkan kita. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu pulang. Esok harinya pun kami datang ke warung Bu Jah. Di sana terlihat Bu Jah sendirian membaca beberapa nota di warung. "Mohon maaf Bu, Assalamualaikum. Kita boleh bertamu sebentar?" izin Pak Kiai itu. Bu Jah mempersilahkan kami duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding. Aku tidak pernah masuk ke rumah Bu Jah sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat ke seluruh isi rumah yang persis sama dengan yang aku singgahi saat koma. "Ibu punya anak gadis?" tanya Pak Kiai pada Bu Jah di tengah basa-basinya. "Punya Pak," kata Bu Jah yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. "Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bu Jah memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku pun sempat bingung. Lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu, "Maksudnya Mbak Tri? Kan dia baik-baik saja Pak," kata bapakku. Di situ dalam suasana yang canggung, kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan juga bapak. Ibu cuma diam sampai Bu Jah bicara. Sambil nada bicaranya terdengar bergetar. "Tri sudah 2 tahun lalu meninggal. Sakit. Dia tidak bilang sakit apa. Saya tidak punya biaya untuk mengadakan pengajian dan mengubur di TPU Pak," jelas Bu Jah yang perkataannya sulit dipercaya. "Mbak Tri ini yakin tidak ada yang disembunyikan atau ibu belum ikhlas?" tanya Pak Kiai kepada Bu Jah. "Saya sudah ikhlas Pak. Saya pun sudah lupa dengan Tri karena saya sibuk mengurus warung dan kebun Pak," jelas Bu Jah. "Ibu tahu Tri hamil?" tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaannya semakin lama semakin intim.
dan rasanya menyakitkan. "Kok Bapak bilang begitu?" tanya Buja. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa beliau menyusulku ke alam komaku. Ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai tidak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini kan memberiku sekantung biji-bijian dan rempah. Nah, di situ beliau juga masih memantau aku dan daerah sekitar. Yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah arwah dari Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini, karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku. Kalau aku bisa melihat dunia gaib, dan hal itu dimulai sejak aku melihat makhluk berkaki burung di depan warung Buja. Dan sejak itulah sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni, polos, dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Entah kenapa makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri, karena cuma Mbak Tri yang bisa merasukiku. Dan karena itu juga setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Buja menangis mendengar kejadian ini karena beliau kembali mengingat anak sematawayangnya. Tapi Bapak justru bertanya, "Lah wong baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung loh Pak," kata Bapak ke Pak Kiai. "Nanti besok kita tahlilan aja Bu. Kita juga ke kuburan Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai itu pada Buja. Buja setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan untuk besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga nampak terkejut dan tidak percaya bahwa Mbak Tri sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitar warungnya. Tapi memang Mbak Tri nampak pendiam. Jika ada seorang yang menegur, Mbak Tri cuma mengangguk tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri cuma diam saja, seolah sibuk membenahi dagangannya, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya waktu acara tahlilan digelar, Buja kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan Pak Kiai supaya mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius ini. Karena bapakku memohon juga pada Pak Kiai itu supaya aku bisa hidup tenang. "Tri sakit Pak, saya yang merawat. Sebelum meninggal, dia mengurung diri, selalu lemas. Badannya tiba-tiba kurus sekali Pak. Tapi Tri tidak mengaku hamil Pak. Ya saya percaya sajalah Pak," jelas Buja. "Mbak Tri mempunyai pacar kah?" tanya Pak Kiai. "Ada Pak, tapi tidak pernah kesini lagi. Dia sudah lama sekali tidak kesini," kata Buja. Pak Kiai cuma mengangguk dan meminta izin masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana Pak Kiai itu meminta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya Buja mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk bersama Buja, bapak, dan ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang Mbak Tri telah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya.
Dan yang bikin semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Bujah, pacar Mbak Tri tiba-tiba tidak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Bujah tidak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bujah tidak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku sedang koma, ucapku pada Bujah setelah acara tahlilan selesai. Bujah cuma terbelalak melihatku seolah apa yang aku katakan benar-benar ciri-cirinya. Jadi Bujah sebenarnya tidak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan tidak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal. Bujah cuma menguburnya di pekarangan belakang rumah, di sebelah empang kolam ternak ikan dan kandang soang. Di kuburannya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya, seperti kuli panggul sembako dan yang suka mengasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku pun masih heran kenapa Bujah tidak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Bujah ini sebetulnya tahu anaknya meninggal, atau memang Bujah yang sengaja membuat anaknya meninggal? Sampai sekarang pengakuan Bujah seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya mari berkonspirasi, tapi lebih baik jangan aku turut prihatin dengan Mbak Tri. Ngomong-ngomong soal kegiatan Roro selama koma, itu kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan kiainya, kalau seorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, bakalan melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Seperti contohnya Mbak Tri yang sering merendam pakaian jaga warung dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya turut berduka cita. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Warung Sembako Pojok Wetan. Semoga kejadian itu tidak menimpa kepada kita semua, dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.